Manusia tidak selalu menjadi subjek kalimat. Aku paham sih kenapa banyak yang mengira manusia atau orang itu selalu menjadi subjek. Karena ketika kita belajar tentang pola kalimat, banyak yang memberikan contoh di mana pada bagian subjek itu selalu orang atau manusia. Contohnya kayak gini. 저는 우유를 마셔요. 미나 씨는 한국어를 배워요. 우리 오빠가 일본에서 일해요. Di sini kalian bisa simak pada bagian subjek kalimat itu selalu orang atau manusia. Jadi secara tidak langsung kita punya persepsi, oh manusia atau orang itu pokoknya dalam kalimat selalu sebagai subjek kalimat. Padahal belum tentu teman-teman. Nah, buat yang suka nyimak konten-konten aku, mungkin pernah lihat aku bikin tabel-tabel seperti ini. Ada yang namanya tabel kosakata dan ada yang namanya tabel pola kalimat. Nah, manusia atau orang itu termasuk kata benda. Hah, kata benda? Kata benda itu bukannya pensil, bolpen, buku, tas, baju, dan lain sebagainya. Betul, tapi itu termasuk kata benda mati. Jadi kata benda itu ada subkategorinya lagi, dan ini nggak cuma 5 aja ya, tapi ini contoh aja. Contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang kalian pikir bolpen, pensil, buku itu kata benda, betul ya, tapi apa? Kata benda mati. Nah, sedangkan manusia itu adalah kata benda hidup. Nah, ingat kata aku baik-baik, kata benda itu kalian jadikan subjek, keterangan, objek, ataupun predikat itu bisa. Oke, nah sekarang kita belajar tentang kata benda hidup, manusia atau orang itu. Nah, tadi pada bagian sini dia kan selalu sebagai subjek kalimat. Sekarang coba kita belajar di mana manusia atau orang itu kita posisikan sebagai keterangan, objek, dan juga predikat. Kalau yang subjek udah ya, subjek udah, sekarang pola kalimat yang lain. Nah, contohnya itu Mina. Jadi ada orang namanya Mina sebagai keterangan. Contohnya kayak gini nih. 저는 미나 씨에게 선물을 줬어요. 저는 미나 씨에게 선물을 줬어요. Di sini Mina itu sebagai keterangan, oke? Keterangan. Itu saya, sama juga dia termasuk kata benda hidup. Tapi dia di sini sebagai subjek, Minanya sebagai keterangan. Nah, somul ini juga sebagai kata benda, cuma bedanya kata benda apa tadi? Kata benda mati, posisinya sebagai objek kayak gitu. Contoh lainnya sekarang sebagai objek, sama juga pakai kata minasi. 앤디 씨는 카페에서 미나 씨를 만났어요. 앤디 씨는 카페에서 미나 씨를 만났어요. Di sini Mina sebagai objek kalimat. Kafe sama juga termasuk kata benda. Lebih tepatnya kata benda lokasi. Kebetulan di sini dia posisinya sebagai keterangan lokasi. Tapi kalau kalian jadikan subjek, objek predikat juga bisa. Oke, lanjut. 이분은 미나 씨예요. 이분은 미나 씨예요. Orang ini adalah Mina. Nah, jadi di sini ada 4 kalimat sama-sama mengandung Mina, cuma pola kalimatnya berbeda ya. Yang pertama sebagai subjek kalimat, 미나 씨는 한국어를 배워요. Yang kedua sebagai keterangan, 저는 미나 씨에게 선물을 줬어요. Yang ketiga sebagai apa? Sebagai objek. 앤디 씨는 카페에서 미나 씨를 만났어요. Yang keempat sebagai predikat. Predikat itu ada akhirannya seperti ini. 이분은 미나 씨예요. 이분은 미나 씨예요. Jadi jangan lupa ya, manusia itu kategorinya adalah kata benda, lebih tepatnya kata benda hidup, dan kalian mau jadikan subjek, keterangan, objek, ataupun predikat juga bisa. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar detail seperti ini biar makin paham, baik itu untuk keperluan topik, EPS topik, ataupun upgrade soft skill, jangan lupa simak konten kita yang lain biar kalian makin yakin untuk les di kita. Sistem kita adalah private, online, tapi tanpa Zoom, jadi tidak ada sistem pertemuan. Jadi cocok banget buat kalian yang jadwalnya nggak nentu. Kalian yang mau belajar untuk EPS topik kebanyakan tuh kan sambil kerja, ya kan? Banyak juga yang shift malam tuh, atau shiftnya ganti-ganti lah. Nah, itu banyak yang les di kita. Bahkan yang udah selesai belajar LPK pun banyak yang les di kita. Kalau mau tanya-tanya dulu juga boleh, kalian bisa DM atau tap link yang ada di bio.